Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif akhir semester 1 pada sekolah dasar negeri atau swasta atau tingkat madrasah ibtidaiyah tahun ajaran 2025-2026. Tepatnya mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Tentunya untuk hari atau tanggal disesuaikan di sekolah kalian masing-masing dan akan dilaksanakan di tahun 2025 ini untuk asas semester 1. Baik, sahabat belajar semuanya, semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita scroll ke atas untuk soal yang pertama dan seterusnya. Ya, pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang pada A, B, C, atau D pada bacalah bacaan di bawah ini. Ya, kita baca bacaan di bawah ini ya. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Gigi menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Gigi. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya, jawab Gigi bingung. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku, Gigi mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk kakak Lala. Tidak, ini bajuku bukan bajumu, Lala berkeras. Akhirnya Gigi mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Ya, sahabat belajar semuanya, langsung saja kita ke soal yang pertama. Judul cerita di atas adalah A. Tak cukup lagi, B. Baju polkadot Lala, C. Baju polkadotku, D. Tak muat lagi. Ya, sahabat belajar semua, di sini sangat jelas sekali judulnya adalah tak muat lagi. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Berikutnya soal nomor 2. Tapi baju ini pas untukku, Gigi mengelak. Arti kata mengelak dari teks di atas adalah A. Menghindar, B. Terlibat, C. Menghendaki, D. Mengatasi. Ya, sahabat belajar semuanya, Gigi mengelak di sini arti dari teks tersebut adalah menghindar. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Karena di sini Gigi menghindar dari apa yang dituduhkan oleh kakak Lala. Soal nomor 3. Mengapa Lala kesal kepada Gigi? A. Gigi memberikan minum, B. Gigi memakai baju favorit Lala, C. Gigi tidak mau mengalah, D. Gigi berani terhadap Lala. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini tadi sudah kita baca bahwa Lala kesal kepada Gigi itu karena Gigi memakai baju favorit Lala, yaitu di sini tadi baju biru polkadot. Nah, seperti itu. Berikutnya sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Tahu-tahu Rio menjerit ketakutan. Itu teriaknya menunjuk ke arah tanaman. Baunya berguncang, dia mulai menangis.
Setelah dilihat ternyata yang ditunjuk Rio adalah laba-laba besar yang bersarang di antara pohon mangga dan tanaman. Dari teks di atas, Rio tergolong fobia A. Ovidiofobia, B. Kaulrofobia, C. Arachnofobia, D. Astrafobia. Ya, sahabat belajar semua, di sini tadi Rio ini ketakutan berlebihan terhadap laba-laba. Nampaknya di situ baunya berguncang, dia mulai menangis. Karena ini sangat ketakutan berlebihan, maka ini tergolong fobia. Dan karena di sini ketakutannya terhadap laba-laba besar, dan laba-laba itu termasuk serangga yang berkaki depan, maka ini termasuk arachnofobia. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya soal nomor 5. Fobia artinya A. takut, B. ketakutan yang berlebihan, C. kesenangan, D. kebahagiaan. Ya, sahabat belajar semua, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa fobia itu adalah ketakutan yang berlebihan, sehingga jawabannya adalah B, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Kata inang, menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air. Itu tidak baik, ya. Inang memiliki arti A. ibu, B. bibi, C. nenek, D. kakak. Ya, sahabat belajar semuanya, inang itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah orang yang melahirkan dan juga merawat. Dan di sini dalam artian adalah ibu, karena ibu adalah orang yang melahirkan. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kalimat yang membutuhkan objek disebut A. kalimat transitif, B. kalimat intransitif, C. kalimat tanya, D. kalimat perintah. Ya, sahabat belajar semuanya, kalimat yang membutuhkan objek itu disebut dengan kalimat transitif. Contohnya, saya membaca buku. Nah, karena membutuhkan objek buku, maka ini disebut kalimat transitif. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Soal nomor 8. Sani menyalakan kipas angin. Yang termasuk objek adalah dalam kalimat di atas adalah A. Sani, B. menyalakan, C. kipas angin, D. angin. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini Sani itu sebagai subjek, kemudian menyalakan itu sebagai predikat, yaitu pekerjaannya apa, kemudian kipas angin adalah objek. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya, bahwa objeknya adalah kipas angin. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 9. Kucing itu tidur di bawah meja. Yang termasuk subjek dalam kalimat di atas adalah A. kucing itu, B. tidur, C. di bawah meja, D. meja. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini kucing itu adalah subjek, tidur adalah predikat, di bawah meja adalah kata keterangan tempat, karena di sini dijelaskan tempatnya di bawah meja. Jadi subjeknya adalah kucing, sehingga jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 10. Ya, Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor bermain air. Kalimat di atas disebut sebagai kalimat A. majmuk, B. tunggal, C. tanya, D. konjungsi. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini terdapat dua kalimat ya. Tigor suka menyiram tanaman, ini kalimat pertama. Kemudian karena ini konjungsi, kemudian Tigor suka bermain, ini kalimat kedua. Maka di sini karena ada dua kalimat, maka ini disebut kalimat majemuk. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Kemudian soal nomor 11. Yang dimaksud dengan kalimat majemuk adalah A. kalimat yang memiliki satu objek dan satu predikat, B. kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih, C. kalimat yang hanya menggunakan kata kerja,
D. Kalimat yang terdiri dari satu kata. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini kalimat majemuk yaitu kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih. Nah, ini tadi seperti yang kita bahas di soal nomor 10 bahwa kalimat majemuk itu kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih. Baik sahabat belajar semuanya, selanjutnya kita ke soal nomor 12. Soal nomor 12 ini ada bacaan ya. Mari kita pahami. Ya, kita baca soal nomor 12. Aduh, lah ini judul awas ya dulu ya, kita baca dulunya awas. Nah, kita baca. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudi berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Ah, aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, tit, bunyi klakson memekakkan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudi sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa, seorang ibu bertanya kepada Rudi. Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau, berarti di sini masih merah, kata pengendara sepeda motor dengan kesal. Itu berbahaya. Rudi hanya bisa berkata, maaf bang. Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Sudah sabar. Yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu itu menengahi. Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya. Hati-hati anak, pesan ibu itu. Berikutnya soalnya adalah yang dilakukan Rudi sesuai dengan bacaan di atas, yaitu A. Menerobos lampu merah, B. Taat pada rambu lalu lintas, C. Melintas saat lampu berwarna hijau, D. Berhenti saat lampu berwarna merah. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini yang dilakukan Rudi sesuai bacaan di atas adalah menerobos lampu merah sehingga tadi hampir ada kecelakaan seperti itu. Berikutnya soal nomor 13, sahabat belajar semuanya. Kendaraan juga disebut alat transportasi. Berdasarkan tenaga penggeraknya, kendaraan terbagi menjadi dua, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan kendaraan yang digerakkan oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Kendaraan yang digerakkan oleh hewan, contohnya A. Kereta api, B. Dokar, C. Mobil, D. Kapal laut. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini kendaraan yang digerakkan oleh hewan, contohnya adalah dokar ya, karena di depannya ada hewan yang menarik dokar. Selanjutnya soal nomor 14. Dokar merupakan kendaraan yang digerakkan oleh hewan berupa A. Kambing, B. Unta, C. Kuda, D. Sapi. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini dokar itu merupakan kendaraan yang digerakkan oleh hewan berupa kuda. Seperti itu sahabat belajar semuanya, karena dokar sering kita temui di sekitar kita mungkin ya, seperti itu. Soal nomor 15. Ayah bekerja ke kantor setiap hari. Uraian dari kata bekerja yaitu A. Bekerja. Nah, ini salah ya. B. Bekerja lah, ini yang benar. Imbuhan be, awalan be, kemudian kata yang diimbui adalah kerja. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 16. Tuti rambut panjang. Imbuhan B yang sesuai yaitu A. Berambut, B. Berambuta, C. Berambutan, D. Rambut.
Ya, sahabat belajar semuanya, di sini yang paling tepat adalah Tuti berambut panjang. Jadi jawabannya adalah A, karena ini memiliki arti memiliki. Jadi Tuti memiliki rambut panjang. Berikutnya soal nomor 17, sahabat belajar semuanya. Desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari seblang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Ide pokok dari paragraf di atas yaitu A. Desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal dengan tari seblang. B. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. C. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. D. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Ya, sahabat belajar semuanya, yang dinamakan ide pokok itu adalah kalimat utama. Kalimat utama ini biasanya terdapat di awal dan didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Dan di sini jawabannya adalah A, bahwa desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal dengan tari seblang. Sementara kalimat-kalimat setelah ini merupakan kalimat penjelas dari ide pokok ini. Berikutnya sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 18. Ya. Tarian seblang berasal dari daerah A. Surabaya, B. Banyuwangi, C. Pasuruan, D. Sidoarjo. Ya, seperti bacaan tadi bahwa tari seblang itu berasal dari Banyuwangi. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 19. Kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi disebut A. Wawancara, B. Informasi, C. Bertanya, D. Pertanyaan. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi itu disebut dengan wawancara. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 20. Orang yang diwawancarai disebut A. Wawancara, B. Pengaju pertanyaan, C. Pewawancara, D. Narasumber. Ya, sahabat belajar semuanya, orang yang diwawancarai itu disebut dengan narasumber. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Baik, sahabat belajar semuanya, kita cukupi sekian dulu ya untuk pembahasan soal pada kesempatan ini. Selanjutnya untuk angka Romawi 2 dan angka Romawi 3 nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bahasan-bahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.